dipersembahkan oleh SMP Handayani Hiji Banjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani. Halo. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurhayati. Ibu mengampu mata pelajaran PAI dan BTA di SMP Handayani 1 Banjaran. Pada kesempatan ini, Ibu akan memperkenalkan salah satu program unggulan tahfiz di SMP Handayani 1 Banjaran, yaitu Talkfiz atau bincang-bincang tahfiz. Kali ini Ibu ditemani oleh Ananda yang cantik dan yang ganteng yang akan melafalkan surat Al-Kafirun, yaitu artinya orang-orang kafir. Oh iya, sebelumnya kita perkenalan dulu dong, biar semua Baraya Handayani tahu siapa Ananda yang cantik ini dan yang ganteng ini. Dimulai dari yang ganteng dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Awan dari kelas 9E. Dan yang cantik ini? Halo, assalamualaikum. Saya Salwa Nur Fadilah dari kelas 8D. Program Talkfiz ini tidak hanya hafalan saja, melainkan ada pembahasan tentang tajwid dan kandungan suratnya. Bahasan di perdana Talkfiz ini yaitu mengenai surat Al-Kafirun yang akan dibacakan oleh Ananda Salwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, La a'budu ma ta'budun. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, Wala antum abiduna ma a'bud. dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, Wala ana abidum ma abattum. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Sadaqallahul azim. Baik, saya akan membacakan hukum tajwid yang ada di surah Al-Kafirun. Pada ayat pertama, Qul ya ayyuhal ismun fasil al-kafirun, ma tubi'i dan mad ari disukun. A'budu ismun fasil ma tubi'i ta'budun, mad ari disukun. Pada ayat ketiga, wala antum mad jaiz mufasil dan ikfa abiduna matubi'i ma'ambud majaiz mufasil dan kolkolah kubro. Pada ayat keempat, wala ana majaiz mufasil abidum matubi'i idgum biguna dan matubi'i abatum idgum mutajanisain. Pada ayat kelima, wala antum majaiz mufasil dan ikfa abiduna matubi'i ma'ambud majaiz mufasil dan kolkolah kubro. Dan pada ayat ke-6, lakum dinukum ijar safawi dan matubi'i waliyadin mad ari disukun. Terima kasih Ananda Awan yang sudah membahas tentang ilmu tajwidnya dan Ananda Salwa yang sudah melafalkan bacaan suratnya. Alhamdulillah, sukron ya semuanya. Kalau dilihat dari pelafalan dan pemahaman hukum bacaan tajwid Ananda Awan dan Ananda Salwa sudah sangat bagus sekali. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya sama siapa dulu nih? Mau Salwa dulu, mau Awan dulu? Saya aja. Oke, sama Awan dulu ya. Sebelumnya Awan pernah belajar tahfiz gak? Pernah Di mana? di TPA Al-Muminun Di mana tuh TPA Al-Muminun? di Jakarta. Oh, sebelumnya Awan orang Jakarta. Iya. Pindah ke
Bandung. Ke Bandung. Udah berapa lama sih di Bandung? Kalau di Bandung kalau nggak salah 2017 Sampai sekarang sekarang. Berarti berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oke. Kalau misalnya waktu sekolah di mana? Di TPA. Iya. Itu pembacaan tahfiznya seperti apa? Mungkin pembacanya saja. Oh, maksudnya dihafalkan nggak? Kan tahfiz itu hafalan gitu. Yes. Sekarang Hafalannya dihafal. udah sampai mana? Dulu sampai Ad-Duha. Sampai Ad-Duha. Iya. Dari surat pendek-pendek dulu atau dari biasanya kan kalau misalnya bacaan surat kalau misalnya dari sekolah-sekolah lain kan ada yang dari surat panjang dulu gitu. Iya. Dari surat panjang dulu Dari atau surat pendek. dari surat- juz 30 aja? Dari semua Juz dari amma. juz 30. Kalau juz 30. Iya. Berarti dari juz amma ya. Kalau juz 30 Iya. itu juz amma. Oke. Nah, kalau misalnya di Bandung pernah sekolah di mana? Di MTS. Di Alislah. MTS. Nah, kalau di MTS sendiri apakah tahfiz juga? Tahfiz Tahfiz juga. juga. Gimana sih kalau misalnya di sana? Tahfiznya sama nggak sama dengan yang di TPA sebelumnya? Bedanya di tajwid. Kalau di sekarang waktu itu dimakai tajwid. Kalau dulu kan belum memakai. Belum pakai Iya. gitu. Oke, kalau misalnya nih Owen kan sekolah sekarang udah di Handayani ya. Iya. Kalau misalnya perbedaan di Handayani sama di sekolah sebelumnya apa sih menurut Owen? Mungkin bedanya pengajarannya. Pengajarannya Iya. mengenai apa? Mengenai kandungan surat, tajwid. Kalau menurut Owen nih, kalau di Handayani sendiri membantu nggak sama bacaannya di rumah? Membantu pasti. Hmm? Membantu pasti. Soalnya untuk menghafal di rumah juga untuk membaca bacaan sholat. Oh gitu. Iya. Untuk bacaan sholatnya nggak itu aja gitu, nggak Iya. sholat pendek aja Iya. gitu. Oke. Kalau menurut Anda Sawa gimana? Sebelum Ananda Salwa di sekolah Handayani, apakah di rumah ataupun sebelumnya pernah tahfiz? Pernah mengikuti tahfiz gitu? Pernah waktu di SD, terus sebelum itu kan sama ngaji juga ya, ngaji sore gitu Ngaji sorenya di mana? di Al Hidayah. Di mana sih Al Hidayah? Itu dekat di Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Di sana ngapain aja sih? belajar tentang fikih, SKI, Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya. Oh. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau menurut Salwa nih di SMP, kan Salwa di Handayani kan sekarang. Menurut Salwa nih, kalau misalnya di Handayani itu, apakah membantu Salwa untuk belajar tahfiz juga atau gimana? Insya Allah sangat membantu karena bisa makin memperlancar hafalan sama apa ya? Kalau misalnya sebelumnya kamu pernah ini nggak di Handayani gitu? Kalau misalnya di Handayani kan dari program tahfiznya kan dari awal dulu gitu, dari surat Anas dulu. Sebelumnya kamu belajar tahfiznya dari mana dulu? Dari surat apa dulu? Surat An-Nas juga. Dari Anas juga? Dari awal. Nggak ngacak gitu? Enggak. Nggak ngacak. Kalau ngacak itu di pengajian biasanya ngaji sore. Oh, yang ngaji sore itu diacak dulu gitu. Iya. Kenapa lebih enak mana sih diacak atau tersusun? Tersusun. Lebih enak tersusun ya. Oke, lebih enak tersusun. Kalau misalnya diacak kadang suka lupa lagi ya Iya. sama bacaannya. Oke, setelah dimulai dari pelafalan suratnya, pembahasan mengenai hukum tajwidnya, dan sedikit cerita-cerita mengenai latar belakang Ananda Owen dan Ananda Salwa mengenai tahfiz. Nah, di sini Ibu mau bertanya lagi nih mengenai tentang surat Al-Kafirun. Menurut kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang kandungan surat Al-Kafirun? Dari Salwa dulu. Surat Al-Kafirun menceritakan tentang orang-orang kafir. Oke, kalau menurut kamu? Tawar-menawar dalam menyembah Tuhan mereka. Ya, dua-duanya benar ya. Surat Al-Kafirun tersebut menceritakan tentang orang-orang kafir yang pernah mengajak Rasulullah untuk menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun. Lalu mereka juga akan menyembah Allah selama 1 tahun juga.
Maka dari itu Allah menurunkan surat ini, yaitu surat Al-Kafirun, sebagai jawaban yang tegas. Mereka mengambil jalan kompromi dengan menawarkan kerjasama bersama-sama menyembah Tuhan mereka. Oh, berarti yang sama dengan yang di ayat 6 itu ya, yang untukmu agamamu, untukku dan untukku agamaku. Ya benar, itu di surat Al-Kafirun ya, Ya. ayat 6. Ya betul, Awan. Baiklah, untuk episode Talk Fish kali ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kedepannya kita akan mendatangkan siswa dan siswi dengan pembahasan surat-surat yang lain. Terima kasih kepada Ananda Sawa dan Ananda Awan yang sudah menemani Ibu di episode Talk Fish perdana ini. Jangan lupa Untuk like, komen And subscribe. di channel YouTube SMP SMP Handayani 1 Banjaran. Akhir kata, Ibu tutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.